Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan bersama kawan Diska. Tentunya masih ditemani Opi G Bastian di sini yang akan membicarakan topik kesehatan yang menarik tentunya. Dan bagaimana kawan Diska kabarnya hari ini? Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk keluarga kawan Diska di rumah sekalian. Baik kawan, telah hadir di studio kawan Diska. Beliau adalah Dr. Fiduroti Baido, dokter puskesmas Manguharjo, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol nih, membahas tentang tips puasa aman bagi pasien dengan kencing manis. Selamat datang dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas Bastian. Mas Opi. Mas Opi. Bastian itu nama samaran alias saya dok itu dok. Nama malamnya. Nama malamnya. Ya. Alhamdulillah sehat Mas Opi. Alhamdulillah sehat. Sedikit flu. Sedikit flu memang cuacanya tidak menentu dok. Siang panas, mendekati sore hujan sampai malam. Nah, ini panggilannya dokter. Panggil dokter Fidur. Dokter Fidur. Iya. Ini sehari-hari berdinas di Puskesmas Mangu ya dok ya sekarang? Puskesmas Manguharjo. Manguharjo. Iya. Oke. Nah, kali ini dokter kita akan membahas tentang tips puasa aman bagi pasien dengan kencing manis. Kencing manis. Nah, menjelang bukan bulan puasa Ramadan, menyambut nih. Menyambut. Nah, yang perkiraannya bulan Maret ya dok ya? Insya Allah Maret awal ya Maret Mas. awalnya. Nah ini terutama bagi pasien atau yang kawan Diska di rumah nih mungkin yang mempunyai atau dirinya sendiri kencing manis nih dok, diabetes ya, nih. Nah, tipsnya nih dok, intronya nih dok, awalnya nih. Jadi insya Allah nanti Maret ya Mas ya, Maret awal itu kita akan beribadah. Nah, puasa ya. Puasa itu bagi orang yang normal mungkin ya udah puasa menahan dahaga, nafsu gitu ya, mulai subuh sampai nanti maghrib gitu. Tapi tentunya akan menjadi perhatian, harus diperhatikan pada pasien-pasien yang mempunyai mungkin penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, metabolisme. Nah itu tentunya ada tips. Nah insya Allah nanti kita bahas sekarang ya. Kita Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya Mas ya, mayoritas Muslim. Kemudian saya baca-baca semakin kesini tuh ya, penelitian-penelitian mengenai pasien-pasien kencing manis itu tambah tahun nggak tambah menurun, tapi tambah tahun bertambah ya. Ya mungkin pola makan ya. Jadi kalau orang-orang dulu tuh telo godok, nah, pisang godok kayak gitu tuh. Nah sekarang sudah sangat bervariasi junk food, fast food gitu gimana iya. Nah ya populasinya bahkan yang terakhir saya baca itu ya akan diperkirakan mencapai 16 juta penderita diabetes nanti pada tahun 2040. Nah itu di Indonesia tentunya. Nah itu kita perlu dimulai dari diri sendiri. Nah, mungkin itu intronya Mas. Nah terus apalagi ya Mas ya, mungkin kenapa kok harus berhati-hati dok gitu ya, karena memang ada tips dan trik. Karena pasien diabetes kencing manis itu kan mengkonsumsi obat penurun gula. Sedangkan pada saat itu kita berpuasa kurang lebih berapa Mas? 14 ya? 13 sampai 14 jam lah mungkin. Nah di situ kita tidak ada asupan makanan atau minuman yang masuk. Terus kemudian ditambah lagi dengan konsumsi obat penurun gula. Nah, yang ditakutkan ngedrop nih. Iya, itu yang mungkin nanti kita akan bahas gitu. Nah, kalau review sedikit nih dok tentang diabetes nih. Diabetes sendiri ini kan salah satu penyakit tidak menular ya dok? Tidak menular, ya kencing manis itu tidak menular. Mungkin review sedikit dok sebelum melangkah ke selanjutnya nih. Jadi diabetes itu
kadar gula yang normal, ya per definisi dulu ya Mas ya. Kadar gula pada orang yang normal itu tidak lebih dari 200. Jadi ketika kita cek gula, itu ya. Jadi gula darah acak, kalau misalnya ke apotek terus kita cek atau ke pelayanan kesehatan kita cek, tidak lebih dari 200. Nah, itu adalah gula darah yang normal. Jadi kalau pasien dengan kencing manis itu gula darahnya lebih dari 200 ya. Terus kemudian dalam jangka waktu yang ya terus menerus gitu. Jadi kok secara misalnya 3 bulan berturut-turut kita cek kok selalu di atas 200. Nah, itu perlu waspada, apakah saya terkena diabetes. Nah, iya, jadi diabetes atau kencing manis itu ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Berapa ya di atas 200 itu tadi ya. Karena kalau secara perjalanan penyakit nih ya, sedikit ya Mas, itu kalau dalam keadaan yang normal, kita normal itu hormon insulin ya. Jadi hormon insulin itu bisa bekerja dengan baik. Nah, sebaliknya pada orang-orang dengan diabetes itu hormon insulinnya males-malesan. Mager. Hormon insulinnya. Ya, itu entah jumlahnya yang menurun karena sudah capek ya, gula darahnya kok tinggi terus ya, insulinnya bekerja terus, capek. Ada beberapa yang sudah mager bekerja, wes lah capek. Nah itu hormon insulin. Pada orang yang normal itu hormon insulinnya masih bagus, masih bisa bekerja dengan efektif. Nah, tapi pada pasien dengan diabetes atau kencing manis ini hormon insulinnya ada masalah, sehingga kadar gulanya cenderung tinggi. Iya, begitu kurang lebih. Jadi itu ya, kalau sebisa mungkin kita deteksi dini 1 bulan sekali sampai rentang waktunya itu kita cek mungkin di rumah yang beli alatnya ada ya, contoh cek mandiri ya. Ada, atau bisa ke apotek atau ini ke posyandu. Posyandu sedang digalakkan nih Mas. Iya, posyandu integrasi layanan primer nih kawan Diska. ILP. Nah, jadi ada balita, remaja, lansia, komplit. Di situ juga ada pemeriksaan kesehatannya nih, mulai dari gula, asam urat, kolesterol biasanya seperti itu. Nah, jadi sekarang posyandu itu enggak hanya balita ya Mas ya. Nah, itu jadi ajakan nih. Jadi tidak hanya balita, tidak hanya lansia, sekarang usia produktif pun dihimbau siapa tahu ingin cek kesehatan. Gitu. Baik, kita lanjutkan nih dokter. Tadi sudah di-spill nih bahwa diabetes itu kan insulinnya bekerja tidak maksimal ya dok. Tidak maksimal. Ditambah lagi nanti pada topik kali ini nih, pada waktu puasa nih. Sudah puasa tidak ada asupan energi, terus tipsnya nih, resikonya nih pada waktu pasien atau orang yang mengidap diabetes nih dok, pada saat puasa nih dok. Iya, jadi nantinya sebelum kita masuk ke tips ya, jadi lebih dulu kenapa dok kok kita harus tahu tipsnya gitu ya, kenapa dok kok kita harus tahu strategi supaya nanti puasanya aman. Karena ternyata pada pasien-pasien diabetes atau kencing manis ini, kalau tidak dengan benar ya Mas ya, mengatur jadwal makan, kemudian memilih jenis makanan. Jadi ada 3J nanti Mas di belakang ya. Jenis makanannya, kemudian jumlah makanannya, dan yang terakhir yang penting adalah jadwal minum obatnya. Iya. Jadi pada pasien-pasien gitu ya yang dengan diabetes mellitus yang harus terkontrol dengan obat, maka harus memperhatikan jadwal minum obatnya. Karena resikonya sebenarnya yang paling besar tuh ada 2 Mas. Kalau ada 2 ya, hipoglikemi dan hiperglikemi. Ditakutkan kadar gulanya merosot, drop. Ini yang hipoglikemi. Jadi hipoglikemi itu kadar gulanya turun, sangat turun di bawah 70. Iya. Di bawah 70 itu hipoglikemi. Itu yang ditakutkan sampai segitu. Kemudian hiperglikemi. Hiperglikemi itu di atas 300 Mas. Ya, di kadar gula darah yang di atas 300 itu berarti sudah meningkat
Nah, yang perlu diketahui ya Mas ya, sebagai pasien-pasien diabetes nih, kapan dok? Gimana caranya saya bisa tahu kalau saya ini hipoglikemi atau hiperglikemi? Tanda-tandanya. Selain tadi keringat dingin nih dok. Jadi ada keringat dingin, kemudian apa ya Mas? Hampir kehilangan kesadaran. Jadi mau pingsan rasanya tuh geliengan, pingsan. Terus setelah itu apa ya? Mudah lapar. Tentunya kalau orang puasa ya mudah lapar ya. Jadi yang paling khas adalah keringat dingin, kemudian rasanya lemes. Jadi kita tandanya bahwa kita kekurangan gula. Itu lemes, gitu ya. Jadi yang sering lemes, sering ngantuan, itu bisa dicek. Apakah saya ada masalah pada kadar gula? Kalau memang sehari-harinya ngantuan dok, ini apa juga perlu cek dok ini dok. Berarti harus dikoreksi, malamnya begadang nggak Mas? Itu yang hipoglikemi, Sofi. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda gemetar, keringat dingin, satu lagi Mas, jantungnya tuh berdebar. Berdebar. Lemes ya, lemes, jantung berdebar, kemudian sampai pingsan. Nah itu perlu langsung dicek gula darahnya. Apakah gula darahnya sedang drop gitu ya. Terus yang kedua apa tadi? Hiperglikemi ya Mas ya. Hiperglikemi itu tentunya berarti kadar gulanya di atas 300 tadi ya. Meningkat di atas 300. Nah itu ditandai dengan sering merasa haus. Jadi karena yaitu tadi ya, gula yang terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan rasa haus meningkat. Seperti itu. Kemudian mulut terasa kering, pusing, itu ya. Terus intensitas buang air kecilnya meningkat. Jadi sering kencing, sering ke belakang, diimbangi haus tadi ya dok ya? Iya, jadi karena mungkin terlalu banyak cairan yang dibuang ya, jadi kita ngerasanya haus terus. Itu gejala. Resikonya Mas. Resiko terbesar, ada dua itu. Nah nih, langkah aman menjalankan puasa nih dok. Ini sudah tahu, misalkan sudah tahu kita diabetes, sudah tahu resikonya. Nah ini langkah amannya supaya khusyuk nih kita nih menjalankan ibadah puasa nih dok. Jadi karena kita sudah tahu resikonya semengerikan itu gitu ya. Karena gini, kalau ditanya hipoglikemi dan hiperglikemi mana yang lebih bahaya, itu lebih bahaya hipoglikemi Mas. Karena bisa, kalau memang tidak tertolong dalam waktu yang cepat, itu pasiennya bisa meninggal. Pada waktu ngedrop dia karena kadar gula darah yang turun itu kalau tidak segera ditangani atau segera mendapat pertolongan, bisa sampai menyebabkan meninggal. Jadi kita harus tahu tipsnya. Yang pertama Mas, yang pertama adalah mencegah dehidrasi. Jadi kita cukupkan asupan cairan kita. Jadi lebih banyak minum air. Airnya berarti jangan air gula ya. Nah ini yang manis-manis dok. Kebiasaannya goda banget ya Mas. Kebiasaannya orang Indonesia Konoha nih dok. Kalau nggak makan nasi sama minum manis ada yang kurang. Kalau nggak minum es teh, ada yang kurang rasanya. Es teh jumur. Itu. Jadi ya kita maksimalkan lah ya. Jadi kalau kita ngasih anjuran sesuai dengan anjuran tuh asupan air putih itu diusahakan 2 sampai 3 liter. Kalau nggak bisa ya silahkan mendekati 2 liter juga enggak masalah. Tuh ya. Jadi diatur pada waktu ini kan kita membicarakan pada waktu puasa ya dok ya. Diatur pada waktu buka dan sahur berarti dok ya. Iya betul. Jadi mulai buka disempatkan di sela-sela tarawih gitu ya. Karena kalau siang gini kan kita puasa ya, jadi dimaksimalkan. Karena apa ya, itu tadi untuk menghindari dehidrasi itu tadi ya Mas ya. Terus kemudian yang kedua, pemilihan jenis makanan itu tadi Mas. Jadi pilihlah jenis makanan, kemudian porsi makanan yang jumlahnya pas ya.
Kalau kencing manis berarti kita bicara seputar gula ya. Gula. Jadi boleh aja Mas sebenarnya kita makan nasi, nggak ada yang salah. Tapi dalam porsinya pas ya. Jadi kalau saya memberikan edukasi ke pasien-pasien yang ada di puskesmas itu, pasien kencing manis itu sebenarnya boleh aja makan nasi, itu boleh aja, tidak ada yang salah, asal tahu porsinya dan diutamakan nasi yang dingin Mas. Jadi pada nasi yang panas atau hangat yang dari magic jar itu Mas ya, itu kadar masih gulanya itu masih tinggi enak ya Mas, nasi hangat tuh enak. Tapi apalagi diimbangi kita nasi pecel hangat. Itu Dok, nasi panas itu enak aja buat makan. Ternyata tapi kadar gulanya di situ masih tinggi ya. Terus ada nih, saya punya sebentar ya. Nasi. Jadi makanan pokok ya Mas ya. Makanan pokok itu kayak nasi, ubi, telo roti itu sebenarnya boleh aja. Tetap kita diperbolehkan, dianjurkan untuk mendapatkan karbohidratnya ya. Kalau nasi merah itu Dok, itu juga boleh Dok, bagus ya Dok ya. Lebih bagus karena kandungan gulanya. Terus yang perlu dihindari atau dibatasi apa? Takjil kue manis, kolak itu. Tampilnya 1 tahun sekali. Tapi sekali tampil lah ini membahayakan, merusak tatanan tubuh nih Dok. Ya itu. Jadi kita harus tahu ya, emang menggoda penampilannya tuh enak ya. Kukus atau apa ya bolehlah sesekali. Jangan strict gitu, nanti takutnya malah membebani. Itu adalah makanan Mas? Karbohidratnya ya. Kalau dari lauk-lauknya sebenarnya semua lauk boleh. Ikan, daging, telur, terserah. Yang perlu dibatasi atau dihindari adalah yang diawetkan. Makanan kaleng tuh Mas. Kayak ada olahan daging kaleng. Jadi yang sudah ditambahkan dengan pengawet. Itu yang rata-rata agak dibatasi, atau kalau memang bisa ya dihindari ya. Terus lemak, saya agak batuk nih Mas. Lemak boleh aja, asalkan tidak berlebihan. Terus sayuran, tidak ada sayuran yang perlu dihindari. Semua sayuran tuh baik ya. Tapi kan mitosnya di luar sana mungkin mungkin yang saya tahu Dok, kayak daun ketela atau bayam mengakibatkan asam uratnya tinggi. Nah, seperti itu Dok. Itu kalau di luar sana Dok. Satu keranjang ya. Nah, kalau hanya untuk makan satu porsi ya enggak ada ya Mas Dok ya. Itu emang kita harus menangkapnya. Informasi itu full. Saya boleh minum sebentar Mas? Boleh Dok, monggo, enggak apa-apa. Nah, jadi itu ya kawan Rizka, yang perlu dibatasi itu kadar gulanya nih. Untuk karbohidrat nasinya harus yang dingin dulu nih. Jangan waktu-waktu buka adzan langsung sat. Nah, seperti itu. Langsung makan manis, nasinya masih hangat kemebul. Nah, itu nanti mempengaruhi takjilnya gorengan ditambahi seperti itu ya Dok ya. Nah, untuk proteinnya juga nih kawan Rizka tidak ada batasan nih, mau protein hewani, nabati, monggo boleh. Dari sayurannya juga tidak ada batasan, asal jangan yang tadi ya Dok ya, bau banyak tadi. Nah, kalau satu porsi masih aman lah kira-kira kawan Rizka. Nah, seperti itu. Tadi sampai lemak nih Dok nih. Iya, terus buah-buahan ya Mas. Mungkin buah-buahan itu sama, tidak ada buah-buahan yang harus dibatasi, harus ditarak bahasa Jawanya Dok. Bahasa Jawanya. Iya betul. Dihindari. Tapi sekarang ada loh buah-buahan yang dikemas kaleng, diawetkan, dibikin asinan, manisan. Itu manisannya itu. Jadi tambahan pemanisnya tentu ada. Yang perlu kita hindari adalah yang seperti itu. Kalau buah murni tidak masalah. Minumannya itu tadi ya Mas ya.
boleh lah, sesekali kolak nggak apa-apa, es dawet nggak apa-apa, ya. Cendol dawet nggak apa-apa, harus tahu batasannya nih, porsinya nih. Nah, oke dok. Nah, untuk pada saat puasa nih dok, untuk periksa gula darah itu apakah ada waktunya dok? Tentunya pasien-pasien yang sudah itu ya rutin, punya jadwal rutin dengan dokter ya periksa tuh ya pasti harus dicek. Apalagi tadi Mas, kita sudah tahu gejala-gejala atau tanda-tanda hipo dan hiperglikemia tadi, gula yang drop atau gula yang meningkat. Kalau ada tanda-tanda yang seperti itu ya lebih baik waspada. Kita bisa ukur gula darah itu. Jadi saat kita berpuasa kita cek, kemudian saat kita berbuka kalau bisa dicek. Idealnya seperti itu, tapi kan ya tidak semudah itu ya. Kita cek tuh ya kita harus aware, makanya kita harus tahu gejala-gejalanya itu. Nah, terus cek sudah. Terus ini dok, apakah pasien diabetes ini pada waktu puasa nanti ini, pada waktu puasa itu juga disarankan untuk aktivitas fisik nih dok? Kan saya penderita diabetes, sudah puasa, otomatis aktivitasnya juga saya batasi nih supaya enggak gampang lapar atau ngedrop tadi dok. Nah ini dok, boleh aja sebenarnya. Jadi kalau aktivitas fisik aktivitas fisik pada pasien kencing manis itu tidak ada ya Mas ya, tidak terlalu banyak mempengaruhi kadar gulanya, itu tidak, malah justru bagi orang normal pun ya aktivitas fisik itu sangat baik ya. Jadi tidak hanya bagi kesehatan ya, bagi kesehatan jadi kita tambah bugar jadi selain dapat sehatnya kita juga akan dapat kebugarannya. Tidak ada sih Mas, tidak ada pembatasan untuk jadi selama 1 bulan stop olahraga dulu. Nah itu enggak. Tapi gini Mas, ini ada tapinya. Harus tahu waktu ya. Masa lari-lari jam 12 siang pada waktu puasa. Nah takutnya jam 2 buka. Mokel. Jadi harus tahu waktu. Kemudian yang biasanya mungkin bersepeda 5 km atau lari 10 kilo gitu ya. Kalau belum 10 kilo ya kita batasi lah. Jalan sehat aja atau jalan santai 30 menit ya. Kita pilih. Jadi atur saja. Ya, jadi tidak ada alasan ya kawan Diska puasa untuk mager untuk aktivitas fisik, untuk menghemat energi dok ini. Untuk menghemat energi apalagi jam 9, jam 10 perutnya sudah keroncongan. Jam segini nih ya Mas ya biasanya. Terus sore untuk aktivitas fisik malah berburu takjil. Berburu takjilnya yang manis-manis sekalian. Nah, sini merubah tatanan semua dok. Nah, terus ini dok kita lanjutkan nih. Untuk konsumsi obatnya nih dok, kaitannya dengan resiko terkait puasa tadi dok. Jadi tadi kita sudah kalau 3J ya. Jadi jenis dan jumlah makanannya sudah tadi ya Mas ya. Jadi tidak ada ya bolehlah makan tapi kita harus tahu porsinya. Kemudian hindari makanan-makanan yang diawetkan lagi. Kemudian yang ketiga, J yang ketiga adalah jadwal minum obat. Jadwalnya jadi kalau di fasilitas kesehatan tuh biasanya kalau pasien-pasien kencing manis sudah hafal ya obatnya Mas ya. Jadi kalau misalkan ya metformin, metformin itu adalah obat kencing manis sejuta umat. Itu kayak Mas, obat kalau sekarang kayak paracetamol ya, itu adalah paracetamolnya orang diabetes. Orang diabetes. Jadi kita atur adzan maghrib itu dibatalkan dulu ya. Dibatalkan dulu, boleh pakai air atau dengan kurma misalnya. Kemudian kita sholat dulu, baru makanan berat. Nah, jadi jangan langsung kena adzan, langsung nasi, jangan. Ya, memang kita harus mengontrol. Kemudian kalau misalkan 3 kali sehari ya Mas ya, misalkan metforminnya itu dapat dosis 3 kali sehari, maka yang 2 dosis kita konsumsi setelah
buka puasa. Buka langsung dok? Iya, setelah makanan. Setelah makanan berat. Oke. Jadi setelah sholat, kemudian kita makanan berat, ya. Terus setelah itu kita minum 2 dosis. 2 dosis langsung. Oke. 2 dosis karena asumsinya setelah maghrib sampai nanti kita sahur kita kan bisa makan ya. Jadi kalau ada kita sudah kemasukan obat untuk menurunkan gula darah, kalaupun kita lemes kita bisa makan. Gitu ya. Kemudian yang 1 dosis kita minum nanti setelah makan sahur. Jadi kalau bisa pada pasien-pasien kencing manis sahurnya jangan mepet mas. Jadi misalnya imsaknya jam 4 misalnya ya, jadi setengah 3 itu monggo sahur. Jadi kita minum obat. Setelah itu, kalaupun nanti ada ya itu tadi ya tanda-tanda itu kita masih bisa ngemil atau menambah makanan supaya tidak lemas. Tapi kalau yang dosisnya 2 kali ya berarti pas setelah buka dan setelah sahur sebelum imsak. Kira-kira itu. Terus kenapa kok memang kita harus mengatur jadwal seperti itu ya? Karena obat kencing manis itu kan fungsinya untuk menurunkan ya, untuk menurunkan kadar gula. Takutnya nanti kalau kita minumnya nggak tahu waktu, akhirnya waktu puasa kadar gula kita drop itu tadi. Itu mas yang harus diketahui. Tapi tentunya ada ininya, ada note-nya ya mas ya. Ada catatannya nih. Ada catatannya. Kembali lagi untuk konsultasikan dengan dokternya. Jadi dokter yang lebih tahu kondisi pasiennya masing-masing ya, apakah aman untuk menjalankan puasa atau ada catatan-catatan itu tadi. Jadi tidak menimbang kekuatan kita sendiri ya dok ya. Betul. Apalagi sudah terdiagnosa. Nah ini nanti juga takutnya nih pada waktu menjalankan puasa tubuh kita lagi ngedrop atau gimana ya dok ya, seperti itu. Nah ada pertanyaan Kak? Nah kalau tidak ada dok nih, mungkin terakhir nih dok, pesan nih untuk kawan Diska di rumah nih yang punya keluarga diabetes atau mungkin dirinya sendiri nih yang ya terdiagnosa diabetes nih, pesannya untuk kawan Diska di rumah dok. Terakhir. Jadi kalau saya ngobrol sama pasien itu kalaupun saat ini gitu ya kita bergelut atau sedang berteman dengan yang namanya kencing manis gitu ya, ada mas pasien-pasien tuh yang aku kena penyakit gula gitu ya, kencing manis, jadi aku nggak boleh makan A, B, C, D. Nah itu jadi sudah saklek gitu ya, kayak taraknya tersugesti. Dietnya sudah sangat itu dong. Taraknya sudah sangat ketat. Itu sebenarnya bagus-bagus aja. Kalau pasiennya konsisten atau pasiennya dengan lapang dada menerima. Tapi kalau kita ya kadang-kadang boleh, kadang ada yang itu tadi waktu jalan-jalan ngabuburit, ada kolak, pengen, ya itu curi-curi. Tapi jangan curi-curi setiap hari ya. Harus tahu jadwal porsinya ya mas ya. Iya itu. Jadi pesannya memilih jenis makanan gitu ya yang tepat, kemudian jumlahnya, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Iya. Untuk kita pun, jangankan untuk untuk pasien-pasien dengan kencing manis ya, untuk untuk kita yang insya Allah masih normal. Iya, masih normal. Kadar gulanya masih normal. Itu pun kalau berlebihan juga akan menjadi penyakit, gitu mas ya. Jadi selain kita menentukan jenis yang tepat, porsinya pun kita harus ketahui dengan pas tidak berlebihan. Jadi segala sesuatu yang tidak berlebihan tuh insya Allah pasti akan terkontrol. Kemudian untuk jadwal minum obatnya sekilas sudah saya sampaikan tadi, tergantung kita dapat 1 kali dosis atau 2 kali dosis atau 3 kali dosis gitu ya. Dosis yang besar nanti diminumkan setelah buka puasa. Karena
waktunya panjang ya, setelah buka puasa sampai masih bisa nanti makan. sahur kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, ngemil gitu ya. Oh, kayaknya kayak lupa satu, insulin ya Mas. Insulinnya siapa tahu ada yang pasien mandiri nih dok, suntik mandiri pakai insulin. Itu kalau itu tidak bisa dibicarakan kayaknya Mas, harus konsultasikan dengan dokter. Biasanya dosis insulinnya agak diturunkan. Karena kan dalam satu hari full kita nggak makan ya, ada beberapa jam tadi ya Mas ya, 13-14 jam tidak makan, sehingga dosis insulinnya pun tidak terlalu dibutuhkan tinggi seperti biasa. Jadi agak tricky ya, jadi perlu diperhatikan. Tuh mungkin itu Mas tipsnya. Nah itu ya kawan Diska, yang perlu digarisbawahi ini 3J nih yang saya ingetin ini pokoknya. Jenis, jumlah, sama jadwalnya nih. Jadi kawan Diska juga harus memegang 3J itu. Terus obatnya tadi mendapatkan berapa dosis, harus itu yang digarisbawahi nanti pada waktu kita menjalankan ibadah puasa nanti. Nah, terima kasih dokter atas sharing ilmunya pada kesempatan kali ini. Semoga kita nanti ketemu lagi dok di topik dan menu diskusi yang menarik selanjutnya. Salam sehat untuk dokter dan keluarga. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih kawan Diska telah menyimak info sehat, informasi seputar kesehatan bersama kawan Diska. Jangan lupa tetap ikuti kita di IG @promkes Kota Madiun dan subscribe channel YouTube kita @kawandiska5145. Terima kasih untuk kawan Diska. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.